warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pagi sampai ayat 9. Pagi ini kita lanjutkan ayat ke-10. Mulai ayat 10. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, ayat 10. Didengarkan, saya baca per potong, kemudian ditiru Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih. Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bih. Wa syahida sahidum min bani Israil ala mithlih. Fa'amana wastakbartum. Innallaha la yahdil qawmadh dhalimin. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووش
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت الذي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, sampai ayat ke-15 dulu. Ini ayat 10, 11, 12. Ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya, adanya dialektika antara Nabi dengan orang-orang yang belum mau beriman kepada kebenaran Nabi, kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, yaitu kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran, juga kebenaran wahyu-wahyu sebelumnya. Ayat 10, Qul ara'aitum, katakanlah, terangkanlah kepadaku, ingkana min indillah, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Ya, ingkana min indillah, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Wa kafartum bih, padahal kamu mengingkarinya. Nah ini ternyata tetap juga tidak mau beriman, mengingkari, enggak iman kepada kenabian, kepada Rasulullah Muhammad, tidak mau iman kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wa syahida syahidum min bani Israil ala mithlih. Jadi ini ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengaku kebenaran Al-Quran itu sebagaimana kebenaran yang ada pada sebelumnya, mislih. Jadi ada salah seorang dari Bani Israel yang bernama Abdullah bin Salam. Ia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW sesudah
Abdullah bin Salam ini memperhatikan bahwa di antara isi Al-Quran ternyata ada yang sesuai dengan isi kebenaran kitab Taurat, kitabnya Bani Israel, kitabnya orang-orang Yahudi, terutama yang terkait dengan keimanan, terkait dengan ketauhidan, terkait dengan akidah mengesahkan Allah, dan juga terkait dengan bagaimana menghambakan diri kepada Allah, juga termasuk adanya janji, adanya ancaman. Dan ternyata pada kitab sebelumnya itu sudah disebutkan tentang akan datangnya kerasulan Muhammad, ya, dan juga adanya kehidupan setelah mati, kehidupan besok di akhirat. Ini ternyata masalah keimanan itu sudah disebutkan pada kitab sebelumnya. Nah, ini ada orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah mencermati, loh, ternyata kok isi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad kok mirip, kok seperti yang ada pada kitab Taurat. Kemudian Abdullah bin Salam mempercayai, meyakini kebenaran Nabi Muhammad dan mengimani isi Al-Quran. Nah, maka di situ fa'amana wastakbartum. Nah, ini Abdullah bin Salam tadi beriman, tetapi kenapa kamu kok malah wastakbartum, kok malah menyombongkan diri? Loh, ada sebagian orang Bani Israel yang secara cermat, secara teliti mencermati isi Al-Quran, ternyata mirip seperti isi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kemudian Abdullah bin Salam memeluk agama Islam. Tapi kenapa yang lain kok malah wastakbartum, malah sama menyombongkan diri? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Ini sebenarnya terkait dengan yang ditanyakan Pak Bunati pada pengajian minggu malam di rumah Samisari itu, mengenai qadha dan qadar, mengenai takdir. Jadi sebagian orang saya memahami namanya takdir itu taken for granted. Nek ditakdir ke kafir, bodoh apa tuh kafir gitu. Padahal qadaro yakdiru takdiron itu Allah menentukan kadarnya, Allah menentukan jalannya, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan jalannya. Siapa yang menempuh jalan kepada hidayah, dia dapat hidayah. Siapa yang tidak menempuh jalan itu, ya dia nggak dapat hidayah. Maka itu bebas memilih, paman sa'a fal yu'min, paman sa'a fal yakfur. Pagi-pagi jam 3 kita itu ada pilihan, mau bangun terus sholat sunnah, sholat lain, terus makan sahur, atau malah membenahi selimutnya. Itu pilihan kita gitu loh. Jangan kemudian di dunia pilihannya tidak beriman, alasannya ditakdirkan jadi orang kufur, ditakdirkan jadi orang sejahat-jahatnya, kemudian ketika di akhirat nagih pada Allah, ya Allah, saya sudah ditakdirkan jadi orang sejahat-jahatnya dan itu sudah sepenuhnya saya lakukan, maka karena ketaatan itulah saya berhak masuk surga. Enggak ada begitu. Itu pilihan hidup gitu loh. Itu tidak terjadi serta-merta. Itu terjadi dengan sunnatullah. Terjadi secara kausalitas. Jadi kalau ingin dibangunkan istana di surga, ya bangunlah Baitullah, bangunlah masjid di dunia ini.
Kalau akan ditempatkan di istana di surga, rumatlah masjid, lumatlah Baitullah. Kalau ingin dibangunkan rumah yang luar biasa hebatnya, ikutilah yang namanya Arkom. Arkom bin Arkom. Usianya masih 16 tahun. Tetapi ketika Rasulullah memerlukan tempat untuk mendidik para sahabat, Arkom menyediakan rumahnya. Jadi itu pilihan gitu loh, bukan saya tidak ditakdirkan untuk ikut ngaji kok. Enggak begitu. Itu pilihan masing-masing. Jangan memang tidak mau kemudian menyalahkan Allah gitu. Lah salahnya aku disik gak ditakdirkan ngaji gitu. Loh, padahal itu pilihan sendiri. Maka itu ada orang Yahudi yang secara cermat, serasa teliti, ternyata isi Al-Quran wahyu Nabi Muhammad itu seperti isinya kitab Taurat mengenai keimanan, mengenai ketauhidan, mengenai janji dan ancaman, ya, mengenai gambaran kehidupan di alam akhirat. Terus Abdullah bin Salam memeluk agama Islam, tapi sebagian kok malah menyombongkan diri, kok kufur, kok ingkar. Maka Allah katakan, wastakbartum, kenapa kamu semua kok malah menyombongkan diri? Padahal temanmu, ya, ilmuwanmu, ulamamu, rahibmu, sing jenenge Abdullah bin Salam memeluk agama Islam. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu sama berkata, lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman. Panjen wong kafir rumangsa pinter, rumangsa hebat, malah kepengen ngajari wong-wong sing beriman. Maka waqala ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir lilladzina amanu, pada orang yang beriman, law kana khairon masabakuna ilai, kalau sekiranya Al-Quran itu ada suatu kebaikan, tentulah aku lebih beriman lebih dahulu daripada mereka. Orang kafir itu mengatakan, nek umpama Quran ki bener, lu apa? Mesti aku iman lebih dulu dibanding mereka. Mosok aku kalah dengan Bilal bin Rabah, mosok kalah sama keluarganya Ammar bin Yasir, itu kan? Loh, padahal yang namanya Bilal bin Rabah itu dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan Buddha. Ammar bin Yasir dari keluarga biasa-biasa, bukan keluarga yang mampu, malah disiksa oleh tokoh-tokoh mereka, nggak mampu membela diri. Makanya pembesar-pembesar mereka, kubarok-kubarok mereka, kepala-kepala suku mereka merasa sangat hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih segala-galanya. Wong kafir ini udah mengatakan pada yang beriman, nek umpama Quran kuwi isina baik khairon, tentu mereka tidak lebih duluan masuk daripada pembesar-pembesar ini. Mereka itu dari kalangan orang-orang biasa, mereka dari kalangan orang-orang yang lemah. Nek cara kene orang luwih pinter gitu loh, orang luwih terpelajar, orang luwih terdidik gitu. Ya, itu ngomongane ngomong kafir. Ngomong wong kafir itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, biar kita seterusnya ini bisa mengambil pelajaran. Loh, dhisik zaman Nabi yang ngono kuwi,
Mula nek saiki dijak ngaji wis rumangsa pinter, ya wis ra gelem. Ngaji kan urusannya ngomong seru ngerti. Aku wis cilik wis lahir nang pesantren, sadurung lahir wis santri gitu. Pangan aku ini pesantren itu, ora perlu ngaji gitu. Ya coba. Rumangsa hebat. Tapi nanti kalau bapak ibu kita semua walaupun dari kalangan biasa, tapi asal tiap pagi bisa istiqomah, insya Allah kita yang lebih paham tuntunan Allah dan Rasul. Jadi bukan persoalan pinter-pinteran, bukan persoalan saya itu dari keluarga wali loh gitu. Ternyata wali kukun gitu. Jadi dari keluarga wali itu orang tuanya wali gitu. Ternyata asalnya dari wali kukun itu. Mengatakan aku ini wali loh, sangka wali itu. Ternyata omai sangka wali kukun. Nah, jadi ini terjadi sepanjang masa loh Bapak Ibu. Banyak kan yang menertawakan Bapak Ibu, wah, koyo santri ben besok hinang Quran, terus ngerti apa gitu loh. Merendahkan kita semua. Maka ini wa qala ladina kafaru diladina amanu. Wong-wong sing padha kufur itu ngatain orang mukmin. Laukana kharum ma sabaquna ilahi. Nek umpama Quran kuwi luwih apik, tentu mereka tidak lebih duluan masuk Islam daripada kita, daripada keluarga-keluarga tokoh, dari pemimpin gitu loh. Kemudian idlam yahtadubi, dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, wa idlam yahtadubi, dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, maka fasayaquluna hadza ifkum qadim. Coba ini. Nah, mereka sama berkata fasayaquluna. Mereka sama mengatakan hadza ifkum qadim. Ini adalah dusta lama. Jadi dhisik ya pancen ngono kuwi. Jadi ora get-geten, kuwi ora lakon sing anyar. Kuwi zaman para nabi, para rasul ya lakone padha ngono kuwi. Maka mereka sama mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah dusta yang lama. Oh, itu loh, orang-orang kafir itu nganggap Quran malah dianggap dusta. Nek ngaji Quran lho kuwi ngomong sing Islami anyaran kuwi. Kita iki pancen lagi do kumat nyenengi Quran. Aku wis jaman dhisik. Wis tahun 50-an, gawe aku ki nyeneng Quran ning pesantren. Jadi saiki wis ora perlu, lha wong sing Islami anyaran-anyaran kuwi lho perlu nyang masjid, perlu nyeneng Quran itu. Nah, kalau ada begitu, itu bukan hal yang baru. Di zaman Rasulullah ya kedadian ngono kuwi. Buktine ini di surat Al-Ahqaf terjadi dialog, ya ada dialektika antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, antara Nabi dengan orang-orang kafir, diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya tadi isinya padat sekali ayat-ayat ini. Ayat 12. Wa min qabli, jadi sebelum Al-Quran, kitabun Musa imamam wa rahmah. Jadi sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa, imaman sebagai imam, sebagai petunjuk, wa rahmah, dan menjadi rahmah. Jadi esensi isinya sama dengan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Maka wa min qablihi, dan dari sebelum Al-Quran kitabun Musa,
Ya, ada kitab Nabi Musa, Imam Rahmah. Yang Nabi Musa itu sebagai imam, sebagai petunjuk dan sebagai rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan. Nah, ini Al-Qur'an ini adalah kitab yang membenarkannya, yang dalam bahasa Arab, yang Arabiyyan. Ngerti yo? Al-Quran itu lisanan Arabiyyan. Al-Quran ini berbahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, kalau kita memahami Al-Quran bukan berarti kita ngikuti budaya Arab, tapi kita ngikuti tuntunan Allah. Kita ngikuti kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan lisanan Arabiyyan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Makanya kalau kita sholat, ya wajib membaca Qurannya berbahasa Arab. Tidak boleh sholatnya diterjemahkan ke bahasa Jawa. Ya takbiratul ihram terus Allahu Akbar, Allah Maha Gede, nggak boleh begitu. Karena harus ngikuti solo kamara itu muni. Nah, wahada kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan. Al-Quran ini kitab berbahasa Arab yang membenarkan kitab sebelumnya yang berbahasa Arab. Untuk apa? Liyungdhira alladzina dzalamu, yaitu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Liyungdhira, memberi peringatan kepada siapa? Alladzina dzalamu, orang-orang yang sama zalim. Wal busra, dan memberikan kabar gembira lil muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran berbahasa Arab diwahyukan pada Nabi Muhammad karena Nabi berbahasa Arab. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran ini itu untuk memberi peringatan pada orang zalim dan beri kabar gembira pada orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang zalim itu kasih peringatan supaya mau kembali kepada hidayah, supaya mau kembali kepada kebenaran Al-Quran. Tapi sebagian besar tidak mau. Ayat 13, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka sama mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kita semua adalah Allah, rabbunallah, tsumastaqamu, kemudian terus istiqomah. Ya, istiqomah itu teguh pendirian dalam hal ketauhidan, dalam hal keimanan, dan dalam hal beramal soleh. Jadi sumastaqamu itu beramal baik atau tidak baik itu menurut tuntunan Allah dan Rasul, bukan menurut masing-masing manusia. Maka orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah kemudian istiqomah, Allah jamin fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan ada kekhawatiran dan mereka tidak akan berduka cita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu juga heran, sing ahli-ahli ekonomi wis cilik nganti teko PhD nganti profesor nekuni ekonomi ning enake nggur khawatir terus engko nek terjadi krisis gimana. Diweden-wedeni tahun 2023 itu krisisnya ngungkuli tahun 2008, ngungkuli tahun
97. Lah terus gunane kabeh uripe nggih nyinau ilmu ekonomi ki apa nggur wedi-wedi tok gitu. Awake dhewe serang tekun ekonomi menurut Quran wis biasa wae. Pancene nandur pari, pancen nandur buah, pancene nandur pisang, sing kono do repot mlebu krisis, kene tenang saja, waktune panen ya panen, waktune nandur buah ya buah. Iya kan? Kenapa? Karena menurut gagasan mereka sendiri-sendiri, sama ketakutan sendiri-sendiri. Mereka seminar di tingkat dunia, ora trimo seminare nang Yogyakarta, ora trimo nang Jakarta, wis seminare no Amerika, seminare no Inggris, ono Jerman. Dadine ngurdo khawatir engko nek krisis piye. Awak dhewe rambukan kuwi, pokoke yang lemah kosong tanduri buah, tanduri serai. Itu aja. 3 bulan untuk panen, dipanen untuk bikin wedang jahe seger. Iya kan? Ini gara-gara apa? Gara-gara rumangsa pinter, rumangsa hebat, ora gelem manut dituntunane Gusti Allah, enake meden-medenin tok itu. Lah Indonesia kok dibandingke karo Eropa. Indonesia dibandingke sama Amerika Utara. Mereka itu nek musim dingin iso minus 20 derajat, ya kabeh mati. Iya kan? Lah kita itu paling dingin berapa? 18 derajat yang AC wis kademen masuk angin. Orang nanti minus loh itu. Paling Indonesia itu nek pas berdiding itu paling itu loh, pucuk-pucuk bone do apa itu? Berintik-berintik itu. Itu karena mempertahankan supaya nggak dingin itu. Tapi orang nanti mati. Nah nek nang Eropa lah ketutup es kabeh lah urip piye? Iya kan? Indonesia ini pamane suwe ra udan, pamane tolong sasi petang paling panas berapa? Paling 35 derajat. Bidom di Asia Barat, bidom di Afrika, nek panas nganti 50 derajat. Kabeh do mati. Lagi ini musim kemarau kabeh seijo. Ning kok melu-melu geger khawatir kok ning kono ku ora iso mangan piye gitu. Lah anggere gelem nyeblok ke tanduran ya iso panen to. Iya kan? Kadang-kadang urip iki gara-gara koso di dhewe ngono kuwi lho. Terus dia meden-medeni wong liya. Ning aneh wong Indonesia do akeh sing kepengaruh gitu. Bahwa nek awake dhewe iki ra terus tetep bahagia sejahtera. Allah menjamin fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, saiki kurang apa? Gusti Allah kabeh wis ngumpliti. Syaratnya apa? Syaratnya ya itu Rabbunallah, bahwa Allah adalah Tuhan kita, benar sumastaqomu istiqomah. Waktune ngaji-ngaji, waktune sholat, waktune kerja bakti, waktune rapat ya rapat, ning ora nggo rapat terus itu. Ya. Tadi malam habis pengajian di Al Mubarak, saya lihat fotonya, video Bapak Ibu kerja bakti, saya masih terus rapat sampai jam 10 lebih. Pancen gaweane rapat itu. Ngerbengi rapat, rapatnya online ngomong dindi. Ya kadang-kadang seminar di situ dari 4 benua. Ya. Hari Sabtu kemarin sehari ngajar 4 sesi. Lah ngajar mahasiswane enek sing saka Maluku Utara, enek sing Indonesia Timur, enek Indonesia Tengah, enek Indonesia Barat. Selisih waktune 2 jam punjul. Besok jam 7 Yogyo, ternyata seneng Maluku Utara wis jam 09.00.
Lah sing ning Indonesia Barat Aceh kono jam itu isih esuk banget. Barang sesi terakhir bengi mulai di Jogja habis sholat maghrib jam 6 seneng Maluku Utara jam 8 bengi. Lah seneng daerah kulon kono urung maghrib. Wis pokoknya sak isone wektune gitu itu. Jadi kita itu harus istiqomah gitu loh, sesuai dengan si zona kita, sesuai dengan tanggung jawab kita. Oke, jadi Bapak Ibu betul-betul dijamin fala khaufun, orang tidak akan merasa khawatir, orang rasa terlalu khawatir pun nek iso mangan piye, yo urunan bareng-bareng ben iso mangan gitu kan. Iya kan, bahasa Qurannya sama kan zakat, infak, sedekah gitu kan. Mulanya perlu besok itu ketika nyembelih sapi, kambing, nek pancen enek sing kekurang tenan, yo kira-kira dikumpliti. Nek pamane daging tok ketok kok perlu nasi, ya ditambahi beras. Nek kata perlu tambahi piye nggih masak kok perlu minyak, nek perlu tambahi minyak gitu kan. Kok supaya engko rasane iso ora anyep ya, nek perlu ditambahi garam. Nah, tambahi kecap. Ora kuwi kan zaman Rasulullah ora ono. Ya Rasulullah di sana butuh kecap kaya awake dhewe saiki gitu loh. Supaya dulure dhewe kabeh iki iso mangan enak tenan padha karo awake dhewe gitu loh. Nah, jadi ini cara kita berislam itu untuk membentuk gen kabeh iso kecukupan. Semuanya bisa sejahtera, semuanya bisa bahagia gitu. Ora kok zaman dhisik iki pokoke yo nggo daging tok. Nah, butuhane wong ora ono masak kok. Purwomartani ini beda mbikono. Ini nek dagingnya perlu dimasak, perlu ada nasi nih. Nek orang sini kalau belum makan nasi katanya belum makan ya. Besok mau makan buah, makan roti, makan bilangnya kok belum makan. Jadi kalau belum nasi dikatakan belum. Ya nek ngono ya ditambahi beras apa 2 kilo, apa 3 kilo, apa 5 kilo, sing kira-kira iso nyukupi gitu kan. Supaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, yang tidak berduka cita. Terus dijamin oleh Allah, ulaika ashabul jannah. Nah, orang yang Rabbuna Allah sumastaqamu neng dunyone dijamin ora khawatir, ora duka cita, neng akhirate dijamin masuk surga. Orang yang iman dan amal soleh secara istiqomah, begitu Allah memanggil masuk alam kubur, berarti awal masuk surga. Surga yang sebenarnya besok di akhirat, yang kholidina fiha. Coba kurang kepenak opo gitu. Ning yo kuwi mau sare kudu rekoso dhisik. Jam 3 kancane benekke kemul ya kene tangi gitu. Liyane mau nyang masjid ya awake dhewe mangkat nang masjid. Itu dijamin urip ning donya kepenak nang akhirate masuk surga. Nah, tadi yang di dunianya tidak ada rasa khawatir, tidak ada duka cita, kemudian dijamin masuk surga, yang di surga kholidina fiha, itu jazaan bima kanu ya'malu. Itu sebagai balasan amal soleh, amal kebaikan yang mereka lakukan. Ya kuwi piwalese bengi-bengi liyane do nonton TV, kerja bakti ngecor lingkungan masjid. Memang begitu. Nah, ini Allah ngendika jazaa'an bima kanu ya'malu. Itu sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang nek sing gratisan gitu loh. Kabeh karono amali dhewe
Ini jelas sekali Quran itu gitu. Oke, ayat 15. Mama sonal insana, dan Allah wasiatkan kepada manusia biwalidaini ihsana, supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, biwalidai ihsana, kepada ibu bapaknya. Tapi katanya ini kan biwalidaini ihsana, dua orang ibu bapaknya. Apa berarti ibu mertua, bapak mertua tidak? Yo kelebu gitu loh. Jangan dulu kemudian tidak mau menghormati mertua, ya tetap harus. Jadi kenapa kedua orang tua berikut ini? Hamalatu ummu kurha wa wada'u kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Nah, hamalatu ummu kurha. Kurha itu gimana? Kurha itu susah payah ning seneng. Iya kan? Itu ngandung semakin tambah hari, semakin tambah beratnya, semakin terkosong, mendekati 9 bulan, semakin sulit bergerak. Ning kurha senang, bahagia. Nah itu kurha. Hamalatu ummu kurha. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, tetapi secara senang. Ya, wa madhnahu kurha, dan melahirkan dengan susah payah. Melahirkan kosong ning seneng. Mulane bar lahirke wis 4 bulan tuman. Iya kan? Itu kurha. Ya. Jadi walaupun rekoso tetapi senang. Apalagi katanya begitu anaknya lahir nangis cenger, itu sudah terbayarkan semua rasa sakitnya, rasa beratnya itu. Karena senangnya itu. Ya, itu enggak Bapak Ibu? Iya kan? Itu Allah kisahkan ini, kamlatu ummu kurha, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah. Wa madha'u kurha, melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna sahron. Ya. Nah, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Salatuna sahron. Mengandung sampai menyapih 30 bulan. 30 bulan itu 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Karena 20 tahun setengah itu kalau kita baca Quran tiap pagi, insya Allah bisa khatam itu. Dengan memahami maknanya loh ya. Jadi kira-kira seperti hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Itu 30 bulan. Itu bahasanya salatuna sahrun. Nah terus kata idza balagha asudah. Nah, sehingga apabila telah dewasa, ya, kata idza balagha asudah, sehingga telah sampai dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan sampai umur 40 tahun. Ini bahasanya itu wa balagha arba'ina sanah, sudah mencapai umur 40 tahun. Coba kita lihat perjalanan Nabi Muhammad itu. Sebelum lahir, bapaknya sudah meninggal, yatim. Enggak berapa lama, ibunya meninggal juga, yatim piatu. Ikut kakeknya, neneknya meninggal juga. Kemudian ikut pamannya. Dulu ketika ikut kakeknya, ikut neneknya, Muhammad kecil dididik oleh Allah sebagai penggembala. Ketika ikut pamannya, Allah mendidik Muhammad kecil sebagai pedagang. Oleh pamannya dilatih dagang usia belasan tahun. Usia 20 tahun sudah menjadi pedagang. Usia 25 tahun menikah dengan Khadijah.
orang-orang sama percaya sama pada Muhammad, maka dapat gelar Al-Amin jauh sebelum diangkat menjadi nabi. Usia 30 tahun, ibaratnya sekarang sudah jadi investor. Usia 36, 37 tahun, 38 tahun, urusan dunia wis rampung. Maka mulai usia 38 tahun sudah betul-betul fokus mencari makna hidup. Sering ke tempat-tempat yang sepi, ke gua, melakukan kholwah, mencari makna hidup. Usia 40 tahun Allah mengutusnya jadi nabi, jadi rasul. Mulai 40 tahun seluruh miliknya, seluruh kekuatannya, seluruh kekayaannya, semuanya untuk lillah sampai wafat, sampai usia 63 tahun. Suatu ketika Aisyah, istri Nabi, dari putrinya Abu Bakar, kemarinnya pagi sudah cerita kan, Aisyah itu, Nabi Muhammad suatu ketika nyebut-nyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu, Aisyah marah-marah. Aisyah mengatakan, kenapa toh? Sudah diganti Allah dengan yang lebih muda, lebih cantik, masih disebut-sebut terus? Nabi Muhammad mengatakan, tidak pernah bisa digantikan peran dari Khadijah. Tapi mengatakan, yang lain sama menolak, Khadijah yang menerima. Yang lain sama memusuhi, Khadijah yang bantu semuanya. Enggak bisa digantikan oleh yang lain. Ini perjuangan kenabian itu. Maka sering saya katakan pada para mahasiswa itu, pada dosen-dosen muda, nek nganti umur 40 tahun kok profesi kan pun sampai amal puncak, itu ciri ora beres uripe. Ciri ora beres uripe. Sejak mulai 41 tahun itu betul-betul lillah, itu urusan dunia wis rampung gitu. Jadi nek umpama dadi pengusaha ya puncaknya sudah mulai dicapai. Nek umpama jadi dosen pendidik usia 40 tahun itu wis profesor. Kalau sudah 4E, wis ora iso munggah meneh gitu loh. Tinggal urusan lillah itu. Ini nonton Nabi loh. Ning sapa sing gelem saiki do nyontoh Nabi? Kalau umumnya ya orang ngono pak aneh-aneh gitu. Ini Quran ini. Jadi usia 40 tahun. Coba kita bereskan semua usia 40 tahun. Setelah 40 tahun tinggal lillah itu. Semuanya serba menyiapkan untuk besok hidup di alam kubur. Coba sekarang saben dino krungu enek sedulur nek kenalan meninggal, padahal urung nyinau piye cara urip ning donya. Carane urip ning donya ki ora ngerti, kuwi Gusti ning wis mati. Lah terus beramal benernya kapan kuwi? Wis do mati kabeh piye lho ngiradati. Iso awake dhewe sing urung mati iki kudu tenanan gitu lho. Aja nganti kaya sing wis-wis gitu kan. Mula memahami Quran itu prioritas pertama. Kenapa? Carane urip kuwi menurut ning Quran. Ora kok wis bacot mati orang paham Quran. Lah terus lagi hidup Quran ini kapan ini? Iya kan? Oke, kita selesaikan dulu ayat 15. Jadi pokok ini tadi sampai wa balagho arba'ina sanah. Wis balik, wis dewasa, sudah mencapai puncak karir urusan duniawi selesai. Seperti Rasulullah umur 40 tahun. Sehingga seluruh hidupnya sampai Allah memanggilnya untuk fisabilillah gitu. Terus kalau sudah usia 40 tahun, qala Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku,
tunjukilah diriku, ya. Auzikni an askura nikmataka, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, nikmat yang telah engkau karuniakan padaku, ya alati an'amta alayya, ya Rabbi auzikni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku. Tadi malam di Masjid Al-Mubarak itu pas ayat paling akhir surat apa tadi malam itu surat Takatsur, surat ayat terakhir, summa latus aluna yauma idzin anil naim. Kemudian seluruh nikmat nanti akan ditanya satu persatu. Mau bertanggung jawab besok di akhirat. Sahabat ada yang nyeletuk pada Nabi, kalau saya ini kan nggak dapat nikmat apa-apa ya Rasulullah. Besoknya tepat ditakoni apa? Orang duwe bondo, orang di pangkat, orang di kedudukan. Rumongsone orang bertanggung jawab ke. Nabi takon, kowe iki nek pamane esuk-esuk sore-sore kulitmu kuwi terus enek angin-angin sepoi nyang kulitmu, kowe rumangsa penak enggak? Rumangsa semilir enggak? Iya Rasulullah, lah kuwi nikmat kuwi. Lah takon, kowe bernapas ora? Iya. Loh, bernapas kuwi kabeh udara oksigen Gusti Allah sing panehi. Kuwi nikmat, mbok gunake nggo apa? Itu terang kabeh kan Gusti Allah memberi kita indera yang lengkap, ada pendengaran, ada penglihatan, ada kecerdasan, ada analogi semua. Itu semua nikmat, semua harus dipertanggungjawabkan. Maka begitu usia 40 tahun mengikuti Rasulullah, seluruhnya untuk tugas kenabian, tugas kerasulan. Maka di sini Rabbi auzikni, ya Allah tunjukilah aku an askura nikmataka, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan, alati anamta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau limpahkan kepada orang tuaku, maknan a'mala sholihan tardohu, ya Allah, dan apa ini? Oh tadi ngala walidayya, dan ini kepada ibu bapakku, ya, kedua orang tua, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi, wa an a'mala sholihan tardohu. Jadi dongan itu pancen serba amal soleh, serba akhirat, serba bersyukur. Itu kalau usia 40 tahun. Wa an a'mala sholihan tardohu, agar supaya kami bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Wa aslih li, ya Allah, dan perbaikilah keturunanku, anak cucuku, dzurriyyahku, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, anak cucuku. Nah itu. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri pada Allah, minal muslimin. Maka Allah pesankan itu yang disampaikan oleh setiap khotib di surat Al-Imran 102 itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini baru sampai ayat 15. Besok pagi karena persiapan sholat Idul Adha, ada di antara bapak yang jadi panitia, ada yang jadi imam, ada yang jadi khotib. Paling tidak namanya sudah Mas Imam, kan imam terus itu kan. Nah, sehingga persiapan besok pagi, ada juga yang jadi makmum, itu persiapan juga.
Maka besok pagi ya setelah sholat subuh kita persiapan masing-masing. Insya Allah hari Kamis kita lanjutkan mulai ayat 16. Untuk belajar Quran nggak ada cuti. Masa koyo pemerintah wae cuti bersama. Ini model apa gitu kan? Loh, tadi saya baru nyampaikan Rasulullah itu mulai 40 tahun dengan Nabi, seluruh hidupnya sampai wafat untuk fisabilillah, kok malah cuti bersama ini. Iya. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah masih kasih kesempatan pada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah meridhai upaya kita bersama. Ibu-ibu kalau yang sempat mau ikut silakan, nanti saya jam 9 insya Allah sampai duhur punya jadwal ngisi di Kota Gede untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, besok pagi saya jadwal khotibnya di Hotel University Kampus UIN Sunan Kalijaga di Utara Bandara. Yang mau hadir silahkan, yang ngurusi tempat masing-masing silahkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.